Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo. Rahayu. Pada sore hari ini kita telah hadir bintang tamu kita yang akan menjadi narasumber dalam kesempatan kita ini untuk podcast BSNPG. Di tengah-tengah kita telah hadir Saudara Indra Pranaraja dan Muhammad Alwi, gitu ya. Nah, keduanya ini merupakan tokoh muda Partai Golkar, intelektual muda Partai Golkar yang terus kemudian berkontribusi untuk Partai Golkar, untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini kita secara spesifik kita akan sharing, diskusi, karya kekaryaan, teknokratik dan ideologis. Jadi menurut saya ini sangat familiar di telinga kita. Kemudian juga yang baru, menurut saya ini juga sebagai satu gagasan tentang teknokratik ideologis, agar publik juga tahu bahwa sebetulnya apa yang dimaksud oleh kita, oleh gagasan itu teknokratik ideologis itu seperti apa. Jadi apa sebetulnya yang mau ditampakkan, itu mungkin salah satu tema besar kita. Dan nantinya juga akan kita sharing dan berdialektika lah ya, gitu. Dan pada kesempatan ini kedua tokoh ini akan memberikan diskusi, pemikiran, gagasannya yang berkaitan dengan topik besarnya itu. Nah, untuk pertama kalinya mungkin Bang Indra Pranaraja yang akan memberikan kira-kira seperti apa tentang karya kekaryaan dan teknokratik ideologis itu. Jadi mungkin sekilas mungkin seperti apa, Bang? Ya, makasih Bung Adi Baikuni ini. Apa ya? Pertama saya dipanggil Indra aja. Ya. Okay. Yang kedua ini luar biasa ini podcastnya BSN. Apa bintang tamu gitu, Ya. kesannya kayak Langsung jadi kesannya kayak apa gitu, bintang tamu. Enggak lah, kita cuman apalah gitu kan. Ya. Orang yang berkecimpung dan aktif sehari-hari di Partai Golkar, intinya seperti itu. Oke. Mungkin terlalu pelan-pelan. Terlalu berlebihan mungkin Pak Adi ini. Kita biasa aja. Karya kekaryaan. Kita kalau bicara tentang karya kekaryaan, mungkin orang di luar Partai Golkar akan bertanya-tanya, apa itu karya kekaryaan? Betul. Itu laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya gitu kan. Artinya kurang paham. Tapi bagi kita di internal Golkar sendiri mungkin sangat familiar dengan istilah itu ya. Karena itu merupakan doktrin dari Partai Golkar tentang karya kekaryaan. Maksudnya kalau gini, doktrin itu Partai Golkar itu mengedepankan kaderisasi, sistemnya kaderisasi. Selalu dalam tiap generasi selalu saja mencetak kader-kader baru, kader-kader. Artinya ada regenerasi lah di situ. ada pembentukan karakter kader di situ. Nah, salah satu doktrin kepada yang kita diberikan itu sejalan dengan Golkar sebagai pemberi solusi bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat. Karena memang Partai Golkar itu didirikan memang tujuannya sebagai penunjuk arah atau penentu arah pembangunan. Jadi kayaknya kalau Partai Golkar itu di luar oposisi kayak menjadi di luar pemerintahan ya, itu bukan bagian dari Golkar. Memang dari awal Golkar didirikan tujuannya untuk itu. Nah, karya kekaryaan sendiri itu sebenarnya lebih kepada apa ya? Mungkin bahasa sederhananya tiada hari tanpa karya gitu. Tiada hari tanpa inovasi. Gitu. Tapi inovasi yang seperti apa? Nah, inovasi yang mengedepankan kemaslahatan untuk rakyat. Untuk masyarakat. Makanya itu dijadikan idiom istilah dogmanya adalah karya kekaryaan. Jadi karya atau inovasi yang bermuara atau untuk kemaslahatan rakyat. Oke, gitu. Baik. Mungkin seperti itu. Baik, saya kira cukup komprehensif lah ya. Dengan isu yang sama, barangkali mungkin mungkin pandangannya Bang Arman. Siap. Terkait dengan karya kekaryaan. Oke, baik. Jadi doktrin karya kekaryaan ini sebagai kader Partai Golkar, ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Indra,
itu semacam bentuk penyederhanaan daripada menerjemahkan apa itu doktrin karya kekaryaan. Tapi secara ilmiah bahwa saya mau menyampaikan doktrin karya kekaryaan itu fungsi. Jadi fungsi daripada kita sebagai kader untuk berguna dan mempunyai pikiran-pikiran, gagasan-gagasan konsep terkait Partai Golkar ini sebagai elemen penting daripada negara kita untuk membicarakan keutamaan rakyat yang kita layani lah kira-kira begitu. Jadi poinnya salah satunya adalah fungsi. tentang fungsi. Jadi bukan struktur ya. Bukan. Jadi kita kader ini tidak fungsi lah yang lebih tidak utama berlindung, gitu ya. tidak berlindung daripada struktural, tapi daripada fungsi. Jadi tuntutan daripada doktrin karya kekaryaan itu adalah Fungsi. lebih kepada fungsinya ya. Jadi apa yang menjadi visinya partai, kemudian kader Partai Golkar berinisiatif untuk berkarya, kurang lebih gitu ya. Betul. Jadi lebih ke fungsi, bukan struktur. Baik. Menurut saya ini juga sangat menarik karena karya kekaryaan ini juga sangat banyak ya. Karena satu sisi juga Partai Golkar ini kan sejarahnya sangat panjang dan partai yang menurut saya juga tertua di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Partai yang cukup lama begitu ya, dari sejak berdiri Sekber sampai saat ini. Nah, akan tetapi apa sebenarnya karya kekaryaan ini, dari doktrin karya kekaryaan ini seperti apa sistem kaderisasi daripada Partai Golkar ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini apakah relevan dengan cita-cita Partai Golkar itu sendiri. Nah, seperti apa model kaderisasi dan bagaimana Partai Golkar ini menciptakan SDM yang memadai lah untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu, seperti di Pancabakti gitu ya. Di Sumpah Pancabakti itu kan jelas juga ada bagaimana memakmurkan masyarakat yang sentosa begitu ya. Jadi, nah, kira-kira seperti apa Bang pandangannya sebagai bagian daripada karya keren itu? Ya, ini ya, host ini mengulitinya terlalu ini ya. Berat. Enggak, ini kan menyantai juga ini. Ya, santai. Jadi diskusi ini sesama kader sebenarnya. Baik, seperti apa pola kaderisasi atau bagaimana Partai Golkar melahirkan kader-kader yang bukan teknokrat, mungkin lebih dengan dogma karya kekaryaan itu ya. Ya, di Partai Golkar saya sendiri merasakan ya, banyak hal yang kita bisa pelajari bersama, banyak hal yang bisa kita petik bersama di Golkar, karena kita benar-benar digembleng menjadi evaluator, menjadi perencana, menjadi dalam banyak hal. Dan itu apa ya, learning by doing aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, senior juga banyak mengajarkan kita, membimbing kita bagaimana pendekatan teman senior itu melibatkan kita sejak awal, mulai dari hal kepanitiaan lah, kemudian lama-lama menjadi tim pemikir. Artinya proses itu sangat penting lah ya. Ya, dan prosesnya saya kira bukan sehari dua hari gitu. Benar. Itu jadi membutuhkan waktu pasti. Prosesnya panjang, dan itu proses itu jalan terus, baik di kegiatan-kegiatan maupun di event-event, termasuk membedah kebijakan. Itu juga diajarkan di Partai Golkar. Bahkan yang lebih ini lagi, karena kita sudah punya sekolah, taraf sekolah ya, namanya Golkar Institute. Itu juga bahkan kurikulumnya luar biasa. Itu ada kebijakan publik, ada public speaking. Dan itu tentu relevan ya dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan tuntutan zaman juga ya. Jadi ada sangat ini ya. Mungkin ada gini Bang Edi, Bung Adi, yang saya mau bilang adalah proses pembentukan karakter kader Partai Golkar itu prosesnya sangat panjang. Itu tadi yang saya bilang gitu kan. Partai Golkar itu melatih, mendidik, menyediakan karakter kader-kader yang teknokratik itu. Maksudnya teknokratik itu adalah gini, bahwa mungkin backgroundnya dari berbagai macam unsur, ada yang dari aktivis kampus, ada yang dari macam-macam lah backgroundnya, ada yang kuliah atau aja gitu kan. Dari macam-macam background itu kemudian di Golkar itu bisa dibentuk menjadi itu kader-kader siap pakai, ditempatkan dimanapun.
Oh, baik. Gitu loh. Jadi Jadi yang siap dipakai ya. siap dipakai dimanapun. Siap berfungsi untuk Siap apa saja. difungsikan sebagai di eksekutif maupun di legislatif. Di Oh, eksekutif baik, pun ruangnya banyak gitu kan, mulai Mm-mm. dari masalah pertambangan, masalah lingkungan hidup, masalah Semua kesehatan, sektor lah ya. semua sektor itu Mm. teman-teman, kader-kader Partai Golkar ketika ditempatkan seperti itu insya Allah bisa. Jadi dengan kaderisasi dan persiapan yang butuh ya, proses yang panjang itu tentunya kader partai cukup mumpuni lah untuk Sangat berkarya di Dan demi itu bangsa. terbukti kan, kita lihat Ya. di mana-mana. Contoh, kita kasih Mm. contoh misalnya, Iya, ketum iya. kita sendiri misalnya, ya kan? Ya. Ketum kita sendiri backgroundnya dari aktivis mahasiswa. Mm-mm. Dia dari background HMI. Kemudian setelah itu dia jadi pengusaha, Betul. ya kan? Mm-mm. Kemudian jadi ketua HIPMI, kemudian ditempatkan masuk kabinet di Kementerian BKPM, Iya, 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 iya. investasi, ya kan? Yang itu tentu berbeda dengan latar belakang itu ya. Sangat berbeda dengan latar belakang. Dan raportnya tidak buruk kan, bagus malah. Tapi bagus ketika malah. dipercaya untuk terjun di situ ya tidak Dia juga bisa memperlihatkan mampu prestasi gitu kan. menyesuaikan gitu. Sekarang di Kementerian SDM yang sangat tidaknya apa ya, masih Iya, kementerian yang sangat tidak santai lah itu. ya. Ya, iya. Dan terbukti bisa berprestasi juga kan. Banyak bahkan kalau kita lihat ya, banyak masalah-masalah yang krusial itu bisa diselesaikan kok. Contoh misalnya Benar. dari tahun sekian, tahun 60-an gitu, kita belum pernah lifting minyak, kita belum pernah mencapai target atau melebihi target produksi. Hari ini itu bisa tercapai. Udah sesuai APBD Ya kan, ada prestasi di situ kan. Iya. Artinya kinerjanya itu sangat betul-betul menunjukkan jadi sesuai dengan hasil dan yang diharapkan lah kurang Ya, lebih gitu itulah ya. tadi saya bilang Ah. teknokratis itu, kader yang teknokratis itu kan. Kita contoh yang lain misalnya Mas Wiyaji misalnya dari background aktivis kan. Saya kira banyak kader Partai Banyak, Golkar ada yang ada di semua. mana-mana Iya, gitu lah ya. semua, hampir Ya. semua. Mungkin kader beliau-beliau ini merupakan orang yang telah melewati jenjang proses yang cukup panjang juga di partai gitu ya. Ya, Yang secara tidak sadari, yang secara otomatis mungkin beliau-beliau ini terbentuk dengan sendirinya ya, kapasitasnya. ya. Ya. Jadi ini yang menarik betul sebetulnya kalau bicara Partai Golkar ini. Jadi memang didikan atau bentuk daripada doktrinasi karya kekaryaan ini juga sebetulnya sangat fundamental juga. Nah, tapi ini masih tentang karya kekaryaan ya. Jadi Ya. menurut saya ini juga perlu perlu dikemas juga mungkin dengan sesuai dengan tuntutan zaman atau era mungkin gitu ya. Ya, jadi begini. Bang Arman dalam sebagai aktivis muda, sebagai kader muda Partai Golkar Siap. yang mudah-mudahan kita doakan ke depan lebih Amin, mantap lah amin. gitu ya. Amin. Nah, seperti apa kacamata kader muda Partai Golkar ini melihat doktrin karya-karyaan dengan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi Begitu. Tapi begini. emang nggak pakai kacamata. Nah, itu. Saya nggak pakai kacamata Bang karena Oh saya iya, belum satu-satu minus, ya kan. kita berdua ya. Ya. Jadi paling penting bahwa doktrin karya kekaryaan ini adalah pakem kader Partai Golkar menjadi ciri karakter, yaitu teknokratik dan ideologis. Bahwa teknokratik itu dimanapun kader-kader Partai Golkar ditempatkan, pasti dia mampu cepat menyesuaikan secara ilmiah, secara Oh, berarti karya-karyaan dengan teknokratik itu satu kesatuan satu ya. kesatuan. Karena ideologis ini kita berbicara berada di posisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kita mempunyai falsafah hidup berbangsa dan bernegara sebagai pedoman, yaitu adalah Pancasila. Benar. Jadi makanya teknokratik dan ideologis ini adalah implementasi dari doktrin karya kekaryaan sebagai ciri karakter kader Partai Golkar yang kemudian bekerja jika diberi kepercayaan, kemudian tidak melepaskan bahwa di Indonesia ini kita punya ideologi namanya Pancasila. Yang dimana berbicara ideologi ya tentu teknokratik ini harus bekerja untuk keutamaan rakyat, kan gitu. Untuk mendapatkan apa ya? Keadilan dan kesejahteraan. Selesai. Itu yang menjadi tujuan ya. Itu ciri karakter. Karena itu juga menjadi tujuan bangsa dan negara kan. Jadi ketika misalkan siapa begitu ketika pas calon presiden atau apa sudah pasti arahnya ke sana gitu ya. Dan Partai Golkar ada di situ kurang lebih ya. Nah, dan hari ini Ketua Umum Partai Golkar adalah Bang Bahlil Lahadalia, maka
seluruh partai Golkar harus mengimplementasikan doktrin karya kekaryaan itu, yang di mana hari ini sudah diberikan bentuk contoh konkret nyata oleh ketua umum kita, Iya, di iya, mana iya. dia bertugas sebagai menteri ISDM, yaitu eksekutif lah ya. Di sisi lain dia juga sebagai ketua umum partai Golkar. Iya, Nah, kan beliau lagi nulis buku. oke. Namanya karya kekaryaan. Hmm. Ya mungkin Iya, kalau iya, iya, iya. mungkin teman-teman yang kader-kader baru ini pengen betul-betul matang di wilayah pengkaderan yang disebutkan Kak Indra, sebaiknya nanti dibaca itu punya Iya, iya, iya. karya Ketua Umum Bang Bahlil ini. Dia sebagai kader teknokrat dan dia sebagai kader ideologi memimpin partai Baik. Golkar yang mempunyai doktrin karya kekaryaan. Betul. Itu. Jadi seirama dengan yang disampaikan oleh Bung Benar. Arman ini tadi adalah tentang karya-karya. Jadi di situ adalah tentang teknokratik. Jadi itu menjadi bagian daripada karya-kekaryaan. Sebetulnya kita juga perlu tahu mungkin pendalaman sedikit Bang terkait dengan teknokratik. Teknokratik ini sebetulnya ciri kader yang paham konsep, yang paham cara melaksanakan konsep itu sampai di tingkat eksekusinya. Gitu. Itulah teknokratik. Ciri karakter. Akan tetapi ini menjadi ada aspek ideologisnya. Nah, ini seperti apa? Kira-kira apa namanya? Karena ini kalau sudah terbentuk kader yang seperti itu berarti ini sangat relevan berarti dengan kepentingan nasional dalam mengawal demokrasi, dalam mengawal suksesi maupun kepemimpinan nasional itu sendiri. Itu seperti apa kacamata? Ya. Bang Indra melihatnya. Ya, kalau saya ditanya kacamatanya seperti apa ya bisa, karena saya pakai kacamata memang. Arman tadi kan pakai kacamata. Iya, 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 benar. Ya. Betul. Nyambung dari Arman tadi. Jadi doktrin karya kekaryaan itu sebenarnya itu kan doktrin yang ada di Partai Golkar supaya kader-kader Partai Golkar itu bisa berkarya lebih maju, lebih inovatif, kemudian untuk kemaslahatan rakyat, itu yang pertama. Nah, ujungnya dari situ itu adalah terbentuknya kader Partai Golkar yang teknokratik itu. Teknokratik yang seperti apa? Teknokratik yang ideologis tentunya. Iya. Iya, iya. Gitu. Karena teknokratik saja tidak cukup. Betul. Gitu. Artinya secara SDM personil kader Partai Golkar ini tentu punya kesadaran ideologis gitulah ya. Iya. Jadi yang jadi tidak, karena kalau tidak ideologis juga terlalu oportunis jatuhnya gitu ya. Betul. Apalagi hari ini gitu. kan. Dan ini kita juga tahu, berbahaya. Suara rakyat, suara Golkar gitu. Itu kan itu seirama semua itu. Makanya kemudian goals yang ingin dituju dari dogma yang itu, dogma karya kekaryaan itu atau doktrin karya kekaryaan itu, ujungnya adalah melahirkan kader-kader Partai Golkar yang teknokratis, ideologis. Bukan cuma teknokratis saja, itu tidak cukup, tapi ideologis. Ideologisnya apa? Ideologisnya yang tadi yang Arman bilang tadi, bahwa untuk kemakmuran rakyat, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk kemajuan bangsa, bukan untuk diri sendiri gitu, bukan untuk satu golongan aja, tapi untuk rakyat gitu. Oke, baik. Ini saya sangat lebih terkait lagi, lebih mengerucut lagi sebetulnya kalau kita mungkin ada hubungannya dengan sistem Partai Golkar itu sendiri. Jadi gagasan teknokratik ini menjadi satu gagasan di mana ini harus menjadi bagian daripada karakteristik. Itu saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bung Arman dengan Bung Indra. Akan tetapi bagaimana sebetulnya sistem Partai Golkar dalam arti kaderisasinya? Misalkan apakah ada satu kewajiban setiap kader Golkar mengikuti diklat apa atau pendidikan apa sehingga materi-materi yang berkaitan dengan gagasan itu masuk? Jadi artinya dengan gagasan itu dengan sistem Partai Golkar seperti apa konektivitasnya gitu. Jadi karena itu juga akan menjadi strategi Partai Golkar ketika ada program-program strategis untuk masyarakat secara umum gitu. Siapa nih? Saya atau Bang Indra dan Bang Arman? Oke. Menyesuaikan. Baik. Kita mengalir aja Bang. Jadi ini biar tidak terlalu saling connect juga nggak masalah Bang. Jadi misalkan apa gitu. Oke. Apa ya, kaderisasi di Partai Golkar. Dulu kita di zaman dulu ya, saya bicara zaman dulu. Refleksi.
kita merefleksikan dulu. Dulu kita punya karakter des namanya. Karakter des yang itu diturunkan dalam bentuk kurikulum di pengkaderan Partai Golkar. Kita dulu punya yang namanya lembaga pengelola kader, LPK ya. Saya lebih tepatnya agak lupa pas di zamannya siapa itu, terakhir kayaknya Bang Idrus Sekjen itu LPK aktif terakhir setelah Bang Idrus nggak ada lagi kayaknya LPK. Ya, kemudian sempat kita kan punya diklat fungsionaris namanya, diklat kaderisasi fungsionaris, biasa kita singkat dengan Karsina lah. Sebenarnya itu diklat, dan itu di PO kita di Golkar itu syarat untuk menjadi caleg, syarat menjadi bupati atau bukan bupati ya, syarat menjadi ketua DPD sekalipun. Itu syaratnya harus membuktikan bahwa pernah mengikuti diklat fungsionaris itu. Pendidikan pelatihan kader fungsionaris. Dulu pernah ada sistem seperti itu ya? Ada. Memang belakangan, nah itu tadi yang bilang. Itu tadi terakhir di zamannya Bang Idrus, berarti zaman Pak SN ketum. Setelah itu ini agak berbeda. Kemudian LPK tidak berfungsi dan mati suri. Kemudian syarat untuk menjadi ketua DPD, syarat menjadi calon legislatif itu lagi tidak menekankan aspek prosedural itu yang kita sebut diklat fungsionaris itu. Nah, tapi angin segarnya, angin kabar baiknya, kepengurusan kita sekarang yang dinakodai oleh Ketum Bahlil itu menghidupkan kembali kaderisasi itu. jenjang kaderisasi LK1, LK2, LK3. Jadi basic training, advance training, intermediate training dan advance training. Itu di bawah koordinasi bidang organisasi sebenarnya. Dan kaderisasi, rumpunnya di rumpun kepartaian, bidang kepartaian. Kalau nggak salah namanya Akademi Partai Golkar. Akademi Partai Golkar itu kemarin kita teman-teman di yang baru nih akademi. Ini yang baru. Kemarin PO-nya sudah waktu Rapimnas ya, Rapimnas kemarin itu sudah PO-nya sudah disahkan, tinggal ditanda tangan aja yang mau ketum. Kemudian itu berdirilah sebuah lembaga baru yang namanya Akademi Partai Golkar. Nah, Akademi Partai Golkar ini mengembalikan hitoh itu tadi. Semangat